Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita di Minggu Prapaskah yang kelima ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Pekan suci semakin mendekat. Injil mulai mempersiapkan kita akan drama pekan suci yang akan berlangsung. Dalam setiap Injil minggu ini, ada petunjuk tentang drama yang akan terungkap di hari-hari mendatang. Injil hari ini dimulai ketika beberapa orang Yunani yang berada di Yerusalem pergi ke Filipus dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin melihat Yesus. Orang Yunani baru saja tiba. Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus? Apakah firman Yesus dan ajaran Yesus serta mujizat yang dilakukan Yesus menyebar ke Yunani? Atau apakah orang-orang Yunani ini hanya mendengar cerita tentang Yesus sejak mereka tiba di Yerusalem? Saudara dan saudari terkasih, Filipus dan Andreas menyampaikan kepada Yesus bahwa orang-orang Yunani ingin melihatnya dan juga mendengar dia berbicara. Namun Yesus tidak berfokus pada keinginan orang Yunani untuk bertemu dengannya. Yesus tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Filipus dan Andreas. Sebaliknya, Yesus mulai mempersiapkan para muridnya untuk peristiwa-peristiwa yang akan terungkap dalam beberapa hari mendatang. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa waktunya telah tiba.
Dia juga menyampaikan kepada mereka bahwa dirinya akan dimuliakan. Yesus kemudian menggunakan gambar sebutir gandum yang jatuh ke tanah dan akhirnya mati. Hanya setelah mati, barulah gandum bisa menghasilkan buah. Apakah murid-muridnya mengerti apa yang Yesus katakan? Atau apakah Yesus hanya membingungkan mereka? Saudara dan saudari, Yesus kemudian menyampaikan kepada para muridnya bahwa dirinya sangat gelisah. Yesus menyadari bahwa rasa sakit, kesedihan, dan kematian ada di hari-hari depan. Saudara-saudari, dapatkah kita membayangkan emosi, rasa sakit, dan ketakutan yang Yesus alami? Benar, Yesus adalah Tuhan, namun Yesus juga sepenuhnya manusia. Ya, dia berkomitmen pada jalan ini. Apakah Yesus juga mengalami ketakutan, kesedihan, dan kehilangan? Dan bagaimana Maria ibunya menghadapi kematiannya yang akan datang? Hanya Yesus yang Maria miliki. Yesus telah berkomitmen untuk perjalanan ini dan untuk umatnya. Yesus memilih melakukan hal ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kemudian Yesus mendengar suara yang berbicara kepadanya dari surga, menegaskan bahwa dalam dirinya keputusannya untuk memuliakan nama Tuhan. Betapa menguatkan dan menghibur Yesus ketika Yesus mendengar suara Tuhan dari surga yang meyakinkan dirinya. Sungguh anugerah yang luar biasa untuk diterima. Pengalaman ini pastilah telah memperkuat Yesus untuk jalan yang akan dia jalani. Saudara dan saudari, dalam hidup kita juga mengalami saat-saat seperti Yesus. Ketika kita tahu kita perlu mengambil jalan yang sulit dan menyakitkan. Apakah kita rela menyerahkan diri kita ke tangan Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan menyertai kita? Apakah kita percaya akan kasih karunia-Nya? Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan juga akan menguatkan dan menghibur kita? Apakah kita percaya bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini? Saudara dan saudari terkasih, Yesus adalah manusia. Dia mengalami banyak realitas kehidupan yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Namun, Yesus sepenuhnya mempercayai Bapanya. Dia percaya bahwa Bapanya akan mendukung dan membantunya di setiap langkah perjalanannya. Hari ini di Minggu Prapaskah kelima, kita mohon kepada Yesus untuk memberi kita bagian dari kepercayaan dan imannya kepada Tuhan. Dan semoga kita mengatakan ya untuk apa yang diminta Tuhan dari kita saat ini dalam hidup kita. Sungguh Tuhan ada dan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita